ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam peluang pahala yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, para pemirsa budiman yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita ucapkan rasa syukur kita terlebih dahulu karena sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menemui bulan Ramadan pada tahun ini. Semoga sebagaimana harapan kita semua agar bisa mengoptimalkan, memaksimalkan dan juga memproduktifkan waktu kita di bulan Ramadan kali ini. Pada pertemuan kali ini mungkin kita akan sedikit mengulas terkait hal yang banyak dari kita barangkali sudah pada sadar, sudah pada tahu, yaitu terkait keutamaan bersedekah di bulan Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan seolah sudah menjadi hal yang hampir semua orang sudah sadar. Kita bisa lihat fenomena seperti bagi-bagi takjil, bagi-bagi parsel lebaran, bagi-bagi santunan atau bingkisan kepada para pengajar Al-Quran, para santri, santriwati dan sebagainya. Namun barangkali ada sebagian dari kita yang sekedar tahu terkait bahwa bersedekah di bulan Ramadan itu adalah hal yang penuh dengan keutamaan. Tapi mungkin kurang greget atau masih belum bisa timbul kesadaran. Barangkali di video kali ini kita bisa sedikit mengulas keutamaan terkait bersedekah di bulan Ramadan. Apa saja kiranya yang bisa kita ambil pelajaran sehingga bisa memantik semangat dan gairah ya, untuk bersedekah di bulan Ramadan kali ini. Sedekah di bulan Ramadan, kalau dari susunan katanya saja sudah penuh kemuliaan ya, sedekah dan bulan Ramadan. Sedekahnya sendiri, nah itu sudah banyak sekali ayat Al-Quran yang menyebutkan keutamaan sedekah ya, sebagaimana yang banyak difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Namun kiranya kita bawakan satu ayat saja yang insya Allah akan bisa menjadi pemantik bagi kita, yaitu pada surat Al-Munafiqun ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berinfaklah kalian pada harta yang telah Allah rezekikan pada kalian sebelum ya salah seorang dari kalian ya meninggal, menemui ajalnya, kemudian dia lantas berkata, ya Allah, andai saja engkau akhirkan walau sedikit saja untuk aku agar bisa kembali ke dunia walau sebentar saja. Untuk apa? Untuk bersedekah, sehingga aku akan menjadi orang yang soleh, menjadi bagian dari orang-orang yang soleh. Lihatlah di sini, di ayat ini, kalau kita renungkan, kita perhatikan dengan jelas, di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan penyesalan orang yang sudah meninggal, bahwa mereka ingin kembali ke dunia untuk apa? Bukan untuk sholat, bukan untuk puasa, bukan untuk jihad fisabilillah bahkan, tetapi untuk bersedekah. Jadi di sini kita bisa lihat ya,
sedekah ini termasuk hal yang sangat-sangat diimpikan bahkan oleh orang yang sudah meninggal sekalipun. Karena apa? Karena ternyata sedekah ini bisa memadamkan api neraka. Sebagaimana yang Rasulullah SAW bersabda, ittaqun naro walau bisyiqqit tamrah. Bertakwalah kalian, waspadalah kalian, ya, lindungilah diri kalian dari api neraka dengan apa? Walau dengan sebutir kurma. Nah, di sini Rasulullah SAW mencontohkan, ya, apa pelindung atau obat dari api neraka ini, ya, ternyata hanya atau setidaknya satu butir kurma. Ini menunjukkan keutamaan sedekah ini sudah sangat luar biasa sendiri. Bahkan dari dua ayat ini insya Allah semoga bisa menggairahkan diri kita, ya, yang masih mungkin ragu untuk menyisihkan sebagian hartanya. Apalagi kalau kita sambung dengan bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini bahkan lebih-lebih lagi gairah atau semangat bersedekah terutama yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sebagaimana kita tahu, kita baca sirah Nabawi, kita baca hadis-hadis Nabi SAW, beliau terkenal sebagai orang yang paling dermawan, orang yang paling baik, paling tidak bisa mengatakan tidak ketika dimintai oleh orang lain, ketika dimintai oleh orang-orang fakir miskin. Nah, di bulan Ramadan ini bahkan Rasulullah SAW lebih-lebih lagi gairahnya atau lebih-lebih lagi kedermawanannya, sebagaimana dalam hadis yang panjang, tapi saya akan kutip di bagian akhirnya saja. Karena Rasulullah SAW ajwada bil khair minar rihil mursalah, bahwa Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu dermawannya atau kebaikannya, kemurah hatiannya itu bahkan lebih kencang, lebih cepat daripada angin yang berhembus. Nah, jadi di bulan Ramadan ini, di saat Rasulullah SAW ini, di hadis tersebut disebutkan bahwa Nabi didatangi oleh malaikat Jibril, disemak Al-Qur'annya, ya, supaya beliau tetap terjaga hafalan Al-Qur'annya. Di saat itu juga di lanjutan hadisnya bahwa ketika didatangi Jibril itu di bulan Ramadan itu, Nabi SAW lebih dermawan dibanding bulan sebelumnya, bahkan digambarkan lebih dermawan, lebih cepat, lebih kencang daripada hembusan angin yang berhembus. Nah, ini kita bisa sedikit gambaran, ya, bahwa selain Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada para sahabatnya, beliau juga mempraktekkan. Beliau juga mempraktekkan bukan cuma ucapan tapi juga dengan perbuatan beliau. Nah, setelah kita tahu keutamaan sedekah, keutamaan memberi di bulan Ramadan ini, kita akan coba mencari kira-kira peluang apa yang bisa kita manfaatkan di sekitar kita terkait sedekah ini. Yang pertama, kita bisa, ya, yang paling banyak diamalkan oleh orang-orang, yaitu bagi-bagi buka puasa, atau bahasa kita takjil, ya, padahal yang betul iftar. Nah, takjil itu artinya menyegerakan, maksudnya menyegerakan berbuka puasa. Nah, jadi banyak orang-orang, alhamdulillah rabbil alamin, sekitar kita yang sudah mulai sadar akan pentingnya berbagi takjil atau berbagi buka puasa ini. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, man fattara kana lahu mislu ajri, man fattara shaiman kana lahu mislu ajri, bahwa orang yang memberi buka puasa pada orang berpuasa, maka pahalanya itu seperti orang yang berpuasa tersebut. Nah, di sini kita ditunjukkan oleh Nabi SAW peluang pahala yang luar biasa. Kita mungkin merasa puasa kita tidak semaksimal orang-orang soleh. Kita mungkin merasa puasa kita tidak seoptimal generasi terdahulu. Maka ini bisa kita gunakan, kesempatan ini kita manfaatkan untuk menambal atau bahkan melipat gandakan pahala puasa kita, yaitu dengan apa? Dengan memberikan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Nah, di sini tadi Rasulullah SAW menggambarkan falahu mislu ajri, maka bagi orang yang memberi buka puasa itu seperti
pahalanya seperti orang yang berpuasa. Nah, di sini berarti kita juga harus cerdas ketika memberikan buka puasa ini, bukan ke sembarang orang. Nah, ini juga ada tips trik cerdasnya ya untuk melipat gandakan pahala ini agar diberikan kepada orang-orang yang tepat, misalkan kepada santri-santriwati suatu pesantren atau orang-orang miskin yang dia dipastikan orang itu kesehariannya berpuasa. Jadi sebaiknya ini kalau pendapat saya itu diberikan kepada orang-orang yang memang diketahui dia soleh atau diketahui dia tidak mampu tapi dia rajin puasa, bukan orang yang diketahui dia itu orang yang punya keburukan gitu di masyarakat. Nah, atau juga bisa kalau misalkan kita bingung orang-orang mana yang harus kita tuju, kita serahkan kepada lembaga yang profesional, pada lembaga ambil zakat yang memang berpengalaman untuk mendistribusikan kepada orang-orang yang seharusnya. Kemudian yang kedua, kesempatan atau peluang pahala, peluang sedekah yang bisa kita ambil adalah dengan menyambung silaturahim. Loh, apa hubungannya silaturahim dengan sedekah? Silaturahim yang mungkin kurang dipahami secara utuh oleh masyarakat, itu mungkin kita sekedar sambang atau kita sekedar mengunjungi handai taulan, mengunjungi orang tua kita, mengunjungi sanak saudara kita. Padahal silaturahim yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu adalah berkunjung plus memberi. Nah, sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, kana sodaqah illal miskin lahu sodaqah, bahwa sesungguhnya sedekah kepada orang miskin itu cuma bernilai sedekah saja. Fa'ila dzirrahim, apabila sedekah itu diserahkan kepada dzirrahim, orang-orang yang punya kekerabatan kepada kita, yang artinya juga itu adalah silaturahim, silaturahim yang disertai sedekah, disertai pemberian, falahu isnatani, maka ia bernilai dua pahala, as-sadaqah wa as-silah. Sedekah itu sendiri berpahala, juga pahala yang kedua adalah pahala silaturahim. Nah, di sini hendaknya kita menyadari bahwa sedekah yang lebih utama itu justru kepada orang-orang yang terdekat kita. Jangan sampai kita punya amalan di desa A, berhasil menyejahterakan orang-orang di pedalaman desa A, berhasil menyejahterakan pondok pesantren di kota B, begitu. Tapi ternyata handai taulan kita, kerabat kita masih merasakan kelaparan. Yang lebih-lebih lagi, naudzubillah, barangkali orang tua kita justru malah yang terlupakan dari kita. Itu sebaiknya kita berusaha evaluasi lagi, barangkali ada keluarga kita, ada saudara-saudara kita yang masih memerlukan bantuan kita, uluran tangan kita. Ketika bulan Ramadan ini kita bisa maksimalkan peluang itu untuk kembali menyambung tali silaturahim. Kemudian yang ketiga, kita bisa memanfaatkan waktu subuh, yang mana sudah masyhur ya, hadis terkait dua malaikat yang Allah tugaskan setiap waktu subuh. Yang pertama mendoakan, wahai Allah, berikanlah kemudahan, berikanlah barokah kepada orang-orang yang bersedekah di waktu subuh. Kemudian yang kedua, malaikat ini memberikan laknat kepada orang-orang yang kikir di waktu subuh. Nah, ini kita bisa manfaatkan juga ya, selain juga terkait fadilah waktu Ramadan sendiri, kita juga bisa mendapatkan fadilah waktu di waktu subuh ini. Nah, kemudian yang keempat, kita bisa memaksimalkan peluang itu adalah dengan zakat dan juga dengan fidyah, yang mana ini tentu hal yang wajib ya. Tapi terkait zakat dan fidyah ini barangkali bisa kita bahas di pertemuan yang lain, di pertemuan yang lebih khusus dalam membahas zakat ini. Semoga dengan materi, dengan sedikit reminder, sedikit pengingat yang kita bisa bahas pada kali ini, kita bisa
kembali bergairah lagi, kembali bersemangat lagi untuk menyisihkan harta kita, ya. Padahal kalau kita hitung-hitung sebetulnya antara kebutuhan dan juga tabungan kita, ya, sebetulnya itu masih ada yang bisa kita sisihkan untuk orang-orang yang tidak mampu. Dan itu akan sangat sayang sekali ketika kita sudah tahu fadilah sedekah itu apa, fadilah Ramadan itu apa, ya, yang mana di sebagian hadis disebutkan bahwa pahala sunnah itu bisa menjadi wajib, pahala wajib bisa dilipat gandakan menjadi 70 kali dan sebagainya. Nah, yang bahkan di sebagian ulama salaf mengatakan sedekahnya itu bisa berpahala setara berjihad di jalan Allah. Itu akan sangat-sangat sayang sekali kalau kita lewatkan kesempatan pada Ramadan tahun kali ini. Semoga kita bisa menyisihkan sebagian dari harta kita, semoga kita bisa tergerak hati kita untuk segera, ya, melaksanakan, segera mensedekahkan harta kita untuk daripada kita terlewat, ya, terlewat kesempatan, baik terlewat kesehatan, yang mana pada akhirnya nanti kita menyesal tidak bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan waktu yang telah kita lalui sebelumnya. Wa'afu minkum, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.